Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Saya harap sehat semua ya. Baiklah, jadi perkenalkan nama saya Meira Angelika Susadila. Saya adalah salah satu mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Nah, yang dimana di sini saya mendapatkan tugas untuk mereview salah satu video dari YouTube-nya TIDI yang berjudul Your Body Language May Shape Who You Are. Nah, dalam video ini Amy ini berusaha untuk mengubah presumpsi para hadirin yang ada di sana untuk memahami bahwasanya bagaimana bahasa tubuh itu sangat mempengaruhi siapa Anda sebenarnya, dan bahasa tubuh ini tentu juga akan sangat mempengaruhi bagaimana lawan bicara itu memandang kita. Nah, pembicara ini atau Amy ini tertarik dengan bahasa tubuh yang diperlihatkan. Bagaimana bahasa tubuh itu mampu mempengaruhi lawan main yang berada di sekitar kita. Nah, sebagai contoh nih, saya ini sedang berjalan bersama teman saya. Nah, dengan tidak sengaja, saya bertemu dengan teman semasa sekolah saya dulu. Aku menghampiri teman saya tersebut untuk saling bertukar sapa kabar atau mungkin saling salaman. Nah, secara tidak langsung, teman saya yang di sebelah saya yang sebelumnya berjalan bersama saya akan secara langsung juga ikut salam dengan teman lama saya. Nah, bahasa tubuh ini juga dikatakan sebagai komunikasi tanpa suara. Kenapa? Karena ketika kita mengisyaratkan misalnya untuk menunjuk seseorang berdiri, dalam kata contoh seperti ini. Nah, ini hanya dengan kita melakukan gerakan seperti ini, mungkin orang yang kita tunjuk atau orang yang kita tuju mungkin akan secara spontan berdiri. Karena tanpa kita berbicara, orang tersebut akan otomatis berdiri. Nah, selain itu, Amy ini juga berfokus pada bahasa tubuh nonverbal, yang dimana bahasa ini merupakan bahasa dimana seseorang ini mengeluarkan emosional yang ada pada diri mereka, menyebabkan kita pun ikut terbawa suasana emosional yang dia timbulkan. Contohnya itu, seperti di saat kita menang dalam suatu lomba, otomatis kita akan mengeluarkan emosional yang senang atau bahagia. Otomatis orang yang ada di sekitar kita ikut merasakan emosional tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika kita merasa sedih atau murung, kita akan spontan nunduk sehingga orang yang ada di sekitar kita juga ikut merasakan hal yang sama. Hal ini juga berlaku pada hubungan kekuatan, yang dimana ketika kita dihadapkan dengan nonverbal orang lain, mana ketika seseorang yang jauh lebih berkuasa daripada kita cenderung membuat diri kita dihadapkan dengan seseorang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada kita akan cenderung mengeluarkan bahasa tubuh yang lebih cenderung takut atau nunduk. Nah, bahasa nonverbal ini juga saya alami ketika saya berada di kelas. Untuk beberapa kelompok mahasiswa mungkin lebih memiliki kepedean atau yang bersifat alfa di kelas, yang tidak malu untuk mengangkat tangan tinggi-tinggi, atau juga mungkin yang tidak malu untuk bersuara lebih besar, dan juga yang ada yang tidak malu untuk berbicara di depan kelas. Namun sebaliknya, beberapa teman saya ada yang cenderung takut atau malu untuk hanya sekedar mengangkat tangan di kelas. Nah, Amy di sini juga ada mengatakan bahwasannya kesimpulan dari yang dia dapatkan ketika dia melihat beberapa sosok siswa di kelasnya yang cenderung mengangkat tangan lebih kecil, bahwasanya perempuan ini dia menyimpulkan berketerkaitan dengan gender, di mana perempuan ini merasa lebih lemah daripada laki-laki saat berada di kelas. Menurut saya kurang setuju dengan pandangan Amy yang mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena bahwasanya fakta lapangan yang saya temukan ketika saya dulu berada di bangku SMA dan di bangku perkuliahan, kenapa ada beberapa mahasiswa yang lebih cenderung untuk malu mengangkat tangan terlalu tinggi, itu mungkin bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yang dimana salah satunya adalah faktor psikologi, yang dimana mungkin siswa ini terlalu malu untuk mengangkat tangan tinggi-tinggi karena dia memiliki sifat yang tidak pede, atau mungkin beberapanya ingin mengeluarkan aura feminim sehingga dia malu mungkin untuk terlihat lebih unggul di kelas. Nah, dalam video TED yang berjudul Your Body Language May Shape Who You Are ini, Kadi juga membahas tentang penelitian mengenai power pose atau posisi tubuh yang menunjukkan kekuatan dan dominasi. Dia juga menunjukkan bahwasanya melakukan power pose selama 2 menit pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat testosteron dan mengurangi tingkat.
kortisol dalam tubuh, dan juga pada gilirannya yaitu dapat meningkatkan rasa percaya diri dan mengurangi stres. Selain itu, Kadi juga berbicara tentang konsep fake it till you make it, yang dimana atau berpura-pura sampai berhasil. Dia mengatakan bahwasanya dengan mengadopsi bahasa tubuh yang kuat dan percaya diri, meskipun pada awalnya kita mungkin tidak merasa seperti itu, kita dapat mempengaruhi perasaan dan pikiran kita serta memberikan kesan yang positif kepada orang lain. Hingga dapat kita simpulkan bahwasanya presentasi ini mengajarkan kita bahwa bahasa tubuh kita itu dapat mempengaruhi bagaimana kita merasa tentang diri kita sendiri dan bagaimana orang lain melihat kita. Dengan mengadopsi posisi tubuh yang kuat dan percaya diri, kita dapat meningkatkan kepercayaan diri kita dan mengurangi stres. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.